Let's answer some important question. What is a system integration? It is the process of connecting two or more systems together. Why system integration? We need system integration merely to exchange data between two or more systems. How system integration is achieved? Actually, system integration is achieved by direct database access or web services or messaging. We are going to cover each of these points later in these slides. Let's say there is a Zix company works with selling office equipments, send us an invitation to our Java tips team. Okay, next day, this company asked us to build a profile management system. This profile management system enables their employee to browse their own data like employee ID, name, birth date, and hire date. Okay, it's pretty simple. Next day, our development team held a meeting, and the business analyst said that this company already has HR systems, and this HR system work on the database, and this database contain all the data we need to fulfill our project management system. Okay, on the next day, our development team tried to contact with HR system team and ask them to give us direct access to the specific table which gives us the data we need, and HR system team approved. 1 week later, the system was ready and the client was happy. Now let's have a look on the pros or advantages and the cons or disadvantages of using direct database access to establish system integration. Two months later, we received an invitation from this company to hold a meeting. On the meeting, this company said that the application we already provide is good, but now they want their employee to be able to see their salary on the profile management system. Okay, it's also easy. Next day, our development team held meeting again, and the business analyst said that this company also has a payroll system which contains the basic salary which we need to display in the new version of the profile management system. Next day, our development team tried to get access to the payroll system database, but they refused. But they said that they can give us web services so we can consume the salary we need. Was okay. 1 week later, we also was able to modify the profile management system and add the salary data, and the Zix company was happy. Now, let's also see again the advantages and disadvantages of using web services when connecting or integrating two systems. Two months later, actually, Zix company also sent a new invitation to the development team, and they said that the profile management system is okay right now, but sales employee inside Zix company wants to see their monthly commission on their profile, for example, in January, on February, and so on. Okay, next day, when we hold a meeting, business analyst said that this company already has a sales system, and this system works with a database which contains the commission we need to display in the profile management system. Business analyst said that this sales system team
cannot give access to their database directly, but they can give us a web services, and in this web service we can consume it to get the commission per employee per month. But there was a problem with sales system that it went down 2 hours per week for pickup and maintenance, and that was unacceptable for the Zix company. What is the solution? Next day, we sent our development team to ask the sales team if they can send a message to a queue for each commission they register inside their system. Later, we can pull a message from the queue and keep it inside our local database. They approved. Okay. This was the overall picture of our profile management system. As you can see, we have three types of integration. First one using direct database access with HR system. And the second was using web service call with the payroll system. And the third was using messaging with the sales system. Sales system send a message to a queue, and later on we pull this message, we insert it to our local database, and then all data is displayed inside profile management system. This was the data that our final project management system display. Okay, let's see what are the advantages of using messaging and integrating between two systems. Thanks for watching. Oke, ada gambaran sekilas terkait sistem integrator? Ada Pak. Ada yang pengen menyampaikan? Kalau saya nangkap itu sistem integrator itu adalah suatu sistem di mana ada beberapa sistem yang saling diintegrasikan untuk membentuk suatu tujuan tertentu sih Pak, kalau saya nangkepnya. Jadi misalkan di perusahaan XYZ tadi itu ada sistem apa namanya pembayaran, kemudian komisi. Nah itu nanti dijadikan satu sistem seperti itu sih Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi, teman-teman? Ada lagi? Sama, Pak. Oke. Sih. Terus membuka PPT-nya. Sambil ngobrol-ngobrol boleh, teman-teman. Pak, tugas yang IL 4.0 kok masih 2022, Pak? Saya nggak bisa ngumpulkan tugas. R440. Pekan, pertemuan berapa? pekan 4. Oh, yang catatannya. Iya. Terus yang sistem integrator juga kayaknya 2022 saya lihat, Pak. Oke. Oke, ada lagi?
Cukup sepertinya, Pak. ER 4.0 ya. Iya, Pak. Oh iya, 2022. Oke, yang ER 4.0 sudah. Oke, muter-muter kan. Iya. Yang hari ini ya. Itu agak berisik. Terus untuk yang presensi, Pak, nggak dilengkapi kah? Yang hari ini juga sudah saya ini ya perbaiki ya di Classroom untuk submissionnya. Iya, Pak.
Oke, kita mulai ya untuk diskusi PPT-nya. Ya, pada dasarnya yang disampaikan Albert tadi juga kurang lebih sesuai ya, bahwa sistem integrator itu ya dari namanya saja sudah mewakili sebenarnya bahwa sistem integrator adalah sebuah teknologi ya, apapun itu. Katakanlah kalau di contoh tadi berbasis program ya, atau sebuah aplikasi yang mengintegrasikan berbagai data untuk selanjutnya digunakan sebagai decision making. Katakanlah kalau dalam dunia hardware di instrumentasi, di mesin, di elektro, sistem integrator secara umum adalah ada sebuah control room yang dia menarik data dari berbagai sensor yang dipasang di berbagai titik. Katakanlah saya punya pabrik, ada 10 alat begitu. Nah, masing-masing alat dipasang sensor temperatur, sensor tekanan, sensor level atau aliran fluida dan sebagainya seperti itu. Nah, sistem integrator menarik data dari masing-masing sensor tadi, dari 10 alat tadi, untuk akhirnya diolah dan bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Baik itu pengambilan keputusan terkait dengan maintenance, kemudian pergantian part, atau mungkin tentang operasi. Nah, misalkan kalau alat atau mesin 1-2 nyala, maka dampaknya adalah satu valve atau satu kran terbuka. Enggak ada terbuka. Assalamualaikum.
Ya, sampai mana tadi saya cerita terakhir? Oh ya, tentang sebuah industri ya, tentang pengambilan. Misalkan ada data dari mesin 1, 2, 3 yang nyala, maka berakibat. Kalian istilah valve paham nggak? Katup, Pak. Ya, katup. Nah, atau kran lah. Jadi misalkan dari 10 tadi karena mesin 1, 2 nyala, menyebabkan katup atau valve atau kran 1 nyala, dan seterusnya. Sistem integrator itu di situ. Bahwa kita menarik data dari berbagai sumber, kemudian diintegrasikan untuk decision making secara umum begitu. Kalau Albert tadi kan berbasis video, case-nya ini ya, tentang payment ya, pembayaran gaji berbasis performance dari masing-masing orang. Boleh. Ini relate dengan bidang kalian DSP. Kalau studi case-nya adalah data. Apa sistem integrasi? Secara umum, sistem integrasi adalah perangkat unsur yang secara teratur dan yang berkaitan dengan membentuk sebuah totalitas ya, sistem integrasi ya, penggabungan aktivitas. Makanya sistem integrator seperti yang saya sampaikan tadi, akhiran or berarti kan melakukan atau pelaku ya. Nah, sistem integrasi sendiri adalah definisi gabungan dari kedua aktivitas ini. Nah, secara umum sistem integrator ada 3 jenis prinsip kerjanya. Ada vertical integration, horizontal integration, dan star integration. Nah, ini walaupun mungkin secara sekilas kita sudah bisa membayangkan ya. Kalau vertikal berarti datanya dari yang di bawah tarik ke atas. Horizontal berarti device yang sama, ya, katakanlah kalau sensor tadi, device yang levelnya sama ditarik. Nah, kalau star berarti terpusat. Nah, ini contoh yang prinsip kerja vertical integration atau integrasi vertikal. Secara umum, misalkan ini di bidang kalian juga relate ini, ya. Misalkan ada data sebuah pabrik, otomatis ada data buyer, ada data tokonya, ya. Mungkin data itu pabrik tersebut mengambil barang dari impor juga, kemudian ada yang dibuat sendiri atau dimanufaktur sendiri, dari supplier dan produsen juga. Katakanlah misalkan ini Giant atau Hypermart atau apapun lah ya. Data-data ini ya vertikal, otomatis kan yang paling rendah di sini, data buyer yang paling bawah. Atau sebaliknya bolehlah dibolak-balik, posisinya nggak masalah. Mau dianggap buyer di posisi terendah boleh, buyer di posisi tertinggi boleh. Tergantung parameternya. Kalau parameternya terkait dengan needs atau kebutuhannya, maka buyer harusnya di paling atas. Karena kebutuhan buyer ya otomatis perlu diturunkan, didefinisikan. Misalkan kebutuhan buyer ada 100 produk selama sebulan ya, rekapan dari data Hypermart misalkan. Nah, maka untuk 100 item dalam 1 bulan tadi ya, misalkan area keputih begitu. Untuk bisa memenuhi sekitar 100 needs tadi, 100 kebutuhan tadi, ya, itu dipecah dalam beberapa toko. Kemudian barangnya dari toko tersebut didapatkan dari mana? Dari importer, diproduksi sendiri, dari supplier maupun produser. Nah, pada prinsipnya ya integrasi vertikal adalah sistem integrasi yang mengintegrasikan subsistem berdasarkan fungsi. Nah, catatannya adalah fungsi. Kemudian kalau horizontal, ya ini setara, jadi tidak mendefinisikan. Kalau tadi kan vertikal berbasis needs, definisikan menjadi butuhnya untuk memenuhi kebutuhan itu dibutuhkan berapa toko, berapa supplier dan sebagainya diintegrasikan. Kalau yang horizontal dia setara, saling berkaitan. Ya, prinsip integrasi horizontal ini membuat layer sebagai interpreter yang mana komunikasi kebutuhan data antar layer tersebut. Misalkan ini ada sebuah industri ya, di mana tempat produksinya ya, dalam industri yang sama data dari sini ke bagian engineering. Bagian engineering itu ketika ada kebutuhan yang lainnya itu ke bagian purchasing. Artinya dalam suatu sistem yang setara,
ya. Outputnya kan produk ya. Outputnya kan produknya pabrik ini keluar. Nah, dalam satu sistem vertikal yang ada di pabrik ini, itu dia diintegrasikan. Begitu bagian masinerinya dan sebagainya. Ini mungkin teman-teman yang bekerja, katakan semua kemarin si Yola kalau nggak salah ya, yang pakai kemarin database-nya pakai apa ya? Pak. SAP Pak. Di SAP ini sistem integrator itu juga. Iya. Dia mengintegrasikan data dari bagian produksi, di engineering, nanti kalau kebutuhan apa-apa juga bagian SCM, supply chain manajemennya, kemudian bagian gudang dan seterusnya. SAP selain berperan sebagai database management system, ya, dalam definisi sistem integrator itu juga bisa dimaknai seperti itu, mengenai prinsip kerja integrasi horizontal. Tuh. Nah, kalau yang star integration, ya, pada prinsipnya adalah menghubungkan satu subsistem ke subsistem yang lain. Ya. Jadi ada data pusat di sini, ya, data pusat di sini, kemudian ditarik ke berbagai data yang lain. Nah, pada umumnya sistem integrator itu ini implementasinya macam-macam teman-teman ya. Katakanlah kalau di bidang kalian saya ambil studi case-nya ini tadi yang relate. Kalau saya cerita tentang data di industri terkait dengan pembacaan sensor dan sebagainya kan nanti kan kejauhan ya. Ini biar relate dengan kalian sampai studi kasus semuanya tadi. Yang customer goods. Ya. Keuntungannya menggunakan sistem integrator, cara ada 4 di sini. Yang pertama adalah muncul satu sumber data yang dia proven karena terhubung dengan sumber data yang lain, kemudian dapat diakses semua elemen. Contoh yang paling real ya SAP yang dipakai oleh si Yola. Ya. Kemudian efisien secara waktu karena real time ya. Real time ini memaknakan efisien secara waktu. Jadi dimanapun, kapanpun, siapapun butuh cek data, ibaratnya terutama yang pimpinan perusahaan itu jadi mudah. Kemudian secara konsep strateginya untuk menerapkan integrasi sistem ya atau sistem integrator ada 2 metode secara umum ya. Pendekatan total dan homogen. Yang berikutnya adalah pendekatan bertahap. Ya, step by step dari pendekatan homogen atau pembukaan total adalah yang pertama kita melakukan integrasi di semua aspek bisnis ya dengan mengatur dulu framework-nya dan standarnya. Kemudian karena ada makna pendekatan total di sini, setelah framework-nya itu jadi, implementasinya secara langsung di seluruh lini. Komponen yang homogen diharapkan mempermudah proses integrasi. Jadi dipilah dulu kesamaan dari masing-masing divisi apa, ditetapkan framework-nya atau kerangkanya langsung. Ibaratnya SK atau surat keputusan direktur. Des, mulai hari ini diterapkan integrasi sistemnya. Nah, tapi dengan prinsip kerja tersebut dampaknya adalah mahal. Makanya Yola kemarin kan sempat cerita SAP harganya berapa M kemarin kalau di kantormu? Sekitaran 1 sampai 2 M Pak itu. Setahun. Kalau mengintegrasikan data dan langsung totally seperti itu memang mahal ya. Dan membangun sistemnya sendiri juga lama, implementasinya pun proses pembelajaran juga nggak langsung bisa. Nah, dan kalau bertahap ya, sewajarnya troubleshooting bertahap ya. Ketika memang bertahap, dipilih dari yang bisa yang paling rumit dulu atau yang paling sederhana dulu pendekatannya, bisa dari bawah dan sebagainya. Kemudian selesai satu persatu integrasi subdivisinya, baru nanti terakhir terintegrasi semua. Namun memang kalau kelemahannya untuk pendekatan bertahap ini kasarnya programmernya harus kasarnya ya 1 orang untuk bisa kemarin ibaratnya kalau kita membayangkan sebagai sambungan kabel atau
pipa begitu, instalasi pipa atau kabel. Ya, sebelum disambungkan kepada sistem yang lain itu harus disiapkan dulu. Karena kan programnya satu-satu ya. Makanya katakanlah bagian gudang ditata dulu, bagian produksi ditata dulu dan sebagainya. Baru pelan-pelan terakhir digabungkan semua sistem tersebut. Nah, aplikasinya secara umum sistem integrasi ini ya, bisa berbasis contohnya di e-commerce, ya, kemudian pelaporan realisasi kinerja, ya, di SAP itu malah semuanya, sistem informasi pemerintahan, ya, dan lain-lain. Nah, itu mungkin teman-teman ini ada beberapa Q&A yang berhubungan dengan sistem integrasi. Ada yang pengen didiskusikan atau mau presentasi dulu? Gimana? Yang mau presentasi kelompoknya sudah lengkap? Sudah, Pak. Sudah lengkap? Sudah, Pak. Mau presentasi atau mau diskusi dengan saya dulu? Mungkin presentasi dulu, Pak. Oke, siap. Kalau mau presentasi dulu silakan. Monggo agar dipimpin diskusi presentasi teman-teman. Baik, terima kasih Pak Mas Suri atas kesempatannya. Silakan kelompok 3 bisa mempersiapkan PPT-nya. Saya ini multiple. Saya izin share screen ya, Mas, Mbak. Silakan. Sudah lihat, Mas? Mbak? Sudah. Ya, saya mulai. Terima kasih Mas Pak Mas Suri dan Mas Mbak sekalian yang telah hadir dalam presentasi kali ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yaitu sistem integration. Saya Muhammad Rasul Afri Tomo, NRP 106. Saya Arifah Risma Safitri dari kelompok 3. Saya Quratul Aini, NRP 121. Sistem integrasi yaitu adanya saling keterkaitan antara subsistem sehingga dari data satu dari sistem secara rutin dapat melintas menuju atau diambil oleh satu atau sistem yang lain. Kebutuhan untuk integrasi sistem antara lain, yang satu adalah mampu merespon kebutuhan pasar, yang kedua kekurangan atau kelebihan persediaan memiliki dampak buruk pada profitabilitas perusahaan. Yang selanjutnya integrasi sistem dibagi menjadi dua, yaitu integrasi logis dan integrasi fisik. Integrasi logis disebut juga dengan human integration, yaitu membangun sistem informasi yang memungkinkan perusahaan untuk berbagi data dengan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan kebutuhan dan otorisasinya. Integrasi fisik adalah
disebut juga integrasi level fisik atau teknis, yaitu menyediakan konektivitas yang mulus antara sistem aplikasi yang berbeda-beda. Next. Nah, integrasi sendiri berarti memberikan akses kepada semua data yang terbagi atau shared data resource dengan orang dari fungsi lain dalam organisasi. Selanjutnya, untuk mencapai integrasi logis dan kecocokan dengan model bisnis perusahaan, struktur organisasi dan proses-proses lain dan penanggung jawab kerja perlu diubah. Dan bisnis proses re-engineering lebih dari sekedar mengintegrasikan teknologi heterogen. Untuk mencapai integrasi pada level sistem organisasi, harus mengatasi halangan manusia. Halangan tersebut antara lain mendidik dan memotivasi pekerja untuk mengesampingkan kepentingan departemen dan bekerja di sebuah tim. Kedua, mengubah fokus bekerja dari pencapaian tujuan departemen menjadi tujuan organisasi. Yang ketiga, perubahan juga diperlukan dalam struktur manajemen hierarkis tradisional yang murni bertujuan fungsional. Dan yang terakhir, kerja tim diperkuat dengan penekanan dari manajemen puncak terhadap capaian tujuan organisasi daripada tujuan departemen, dan tujuan tim daripada tujuan individual. Oke, selanjutnya ada, terima kasih Razak. Selanjutnya ada integrasi level fisik. Yang pertama yaitu organisasi saat ini mengakumulasi berbagai aplikasi yang datang dari berbagai vendor. Selanjutnya ada beberapa aplikasi, yaitu ada old legacy system, kemudian ada konektivitas yang mulus pada lingkungan komputasi heterogen dengan pekerjaan yang rumit, kemudian seperti itulah terminologi might well dimulai. Next. Selanjutnya adalah langkah-langkah sistem integrasi. Saat dimulai, yang pertama kita mengkategorisasi sumber daya, yaitu data apa saja yang akan kita gunakan, kemudian kita sesuaikan dengan standar yang berlaku, kemudian dengan adanya dukungan sistem legasi, yang kemudian juga didukung oleh alat malware yang digunakan. Kemudian setelah itu kita membuat kebijakan standarisasi perangkat, maupun untuk perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian kita membangun sebuah kebijakan backup untuk recovery dan keamanan. Jadi untuk menjaga agar nanti sebuah sistem atau data yang sudah dibangun itu terjaga keamanannya. Kemudian kita menghubungi layanan TI, sistem IT, dan dukungan helpdesk tersentralisasi. Kemudian, bacanya kebalik ya, dari alat malware, kemudian kita membuat kebijakan autentikasi dan otorisasi, baru ke layanan IT, dan ke kebijakan backup, recovery, dan keamanan, baru kemudian kita, yang terakhir, kita ada di kebijakan Kemudian baru kita ada di kebijakan standarisasi perangkat keras dan lunak. Itulah langkah-langkah dari sebuah sistem integrasi seperti itu. Next. Kemudian kali ini kita akan membahas manfaat dan batasan sistem integrasi. Manfaat yang pertama yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan. Hal ini didukung dengan adanya sistem integrasi yang sudah membuat suatu pelayanan menjadi lebih mudah. Kemudian lingkungan yang merata dan kompetitif. Yang ketiga ada visibilitas informasi dapat ditingkatkan karena mudahnya kita untuk mengakses sebuah data dari suatu sistem yang sudah terintegrasi. Kemudian meningkatkan standarisasi perusahaan. Kemudian di sini ada batasannya yang pertama yaitu persiapan awal memerlukan biaya yang besar. Hal ini tidak bisa dipungkiri ya, karena untuk membangun sebuah sistem yang sudah terintegrasi, kita membutuhkan dana untuk membangun kebijakan, juga alat, serta software seperti itu. Kemudian memicu adanya kekuasaan dan konflik antar departemen.
ini dimunculkan contohnya dalam suatu perusahaan ya. Apabila kita memiliki sebuah sistem terintegrasi, biasanya itu hanya berlaku di beberapa departemen. Artinya kurang adanya pemerataan, yaitu sistem yang bisa diakses untuk yang lebih lengkap itu hanya ada di beberapa departemen. Jadi tidak seluruh departemen bisa mendapatkan fasilitas dari sebuah sistem yang sudah terintegrasi sesuai dengan kebutuhan dan standarnya. Yang ketiga, di sini ada investasi yang diharapkan dapat kembali dengan waktu yang cukup lama dan tidak berwujud. Kemudian di sini ada keterbatasan kreativitas. Next. Di sini ada ERP dan sistem integrasi. Sistem ERP yaitu Enterprise Resource Planning merupakan sistem yang terintegrasi, paket perangkat lunak multimodul yang dirancang untuk memberikan dukungan dan layanan dari berbagai fungsi yang ada di dalam organisasi. ERP adalah sebuah aset yang strategis. Berikut adalah map mapping dari ERP, yaitu yang pertama ada basis data sentral, di mana semua data berpusat di tengah. Berpusat. Jadi apabila sebuah basis data sudah terkumpul dan itu merujuk pada sumber data keuangan, pegadaian, perencanaan, produksi, dan penjualan, serta sumber daya. Jadi apabila semua data sudah terkumpul, akan dibangun sebuah sistem yang nantinya bisa berintegrasi dengan semua sumber yang sudah dipetakan, seperti itu. Next. Kemudian ada peran ERP pada integrasi logis. Yang pertama, mensyaratkan organisasi untuk berfokus pada proses bisnis daripada fungsi. Yang kedua, datang dengan proses bisnis yang terpasang built-in untuk berbagai variasi fungsi bisnis yang umum. Kemudian mengimplementasikan best practice melalui langkah-langkah terpasang untuk memproses pesanan pelanggan terkait dengan bagaimana informasi pesanan dimasukkan ke dalam sistem, bagaimana pesan diarahkan melalui berbagai departemen untuk aksi dan keputusan, dan bagaimana output dan sistem dikomunikasikan kepada berbagai pihak termasuk pelanggan dan pemasok eksternal. Nah, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Aini. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Nah, untuk selanjutnya, untuk peran ERP pada integrasi fisik, yaitu sebelum menginstal sistem ERP sebuah organisasi atau perusahaan harus mengupdate atau menginstal middleware, merencanakan untuk menghilangkan perangkat keras dan lunak legacy system, walaupun memungkinkan untuk mempertahankan beberapa dari legacy sistem dan jika penting mengintegrasikannya melalui middleware. Selanjutnya, integrasi juga dibutuhkan pada level data, level klien, dan level aplikasi. Untuk level data sendiri dengan mengubah seluruh sumber data menjadi satu basis data. Untuk level klien, menstandarkan platform klien. Untuk level aplikasi melalui rancangan antarmuka yang sama, akses back-end ke infrastruktur sistem, rencana backup, dan recovery. ERP untuk meningkatkan efisiensi. Yang pertama yaitu sistem ERP menjadi sebuah aplikasi platform untuk organisasi dalam mencapai fleksibilitas dan likuiditas. Yang kedua, implementasi ERP yang baik meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, ERP memungkinkan membentuk aliansi cepat dan kemitraan dengan mudah. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang sistem integration. Mungkin ada yang ditanyakan atau mau didiskusikan, silakan. Ya, dipersilakan yang ingin bertanya. Saya, Mas. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Nama saya Damai. Saya mau bertanya, cuman pertanyaan saya agak umum atau agak general, nggak apa-apa ya. Soalnya saya sebenarnya masih rancu. Sebenarnya bedanya sistem integrasi sama manajemen database ini apa ya? Soalnya kan pasti kan kita kan menyadari kalau ada banyak hal yang beririsan ya, banyak hal yang beririsan atau mungkin banyak hal yang sama.
ada nggak yang membedakan dengan manajemen database? Makasih. Baik, mungkin bisa dijawab dulu atau bagaimana, Saudari penyaji kelompok 3, mau dijawab dulu kah? Kita tampung dulu ya, Al. Oke, iya, enggak apa-apa. Baik, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan kah teman-teman atau didiskusikan terkait sistem integrasi? Jika tidak ada, saya ingin bertanya. Tadi kan saudara atau saudari penyaji tadi kan menyampaikan bahwa hambatan atau tadi saya lupa istilahnya, itu kan dari sistem integrasi itu adalah keterbatasan kreativitas. Nah, mungkin bisa dijelaskan karena kan kalau sistem integrasi itu sebetulnya kan merupakan suatu sistem di mana sistem itu sebetulnya sudah mengembangkan kreativitas kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya itu sudah mengembangkan kreativitas di mana suatu sistem A, misalkan suatu sistem A itu bisa dihubungkan dengan sistem B, dengan sistem C, itu kalau menurut saya sudah merupakan suatu kreativitas tersendiri karena membangun suatu sistem itu tidaklah mudah seperti itu. Kemudian tadi disebutkan bahwa ada 2 jenis integrasi, sistem integrasi, ada yang sistem kalau nggak salah saya nangkep itu ada yang menghubungkan aplikasi dengan aplikasi, yaitu atau sebentar, kayaknya bukan yang ini, kayaknya yang ada fisik sama apa tadi saya lupa. Bukan. Nah ini nih, sistem integrasi level fisik sama logis ya. Nah itu menurut teman-teman sendiri, alangkah baiknya sistem integrasinya yang lebih baik yang mana, antara yang fisik maupun yang logis. Terima kasih. Mungkin Baik, yang terima lain. kasih, Mas Alfred. Ya, silakan. Razak atau mungkin Alifa atau mungkin Aini. Atau mungkin teman-teman ada yang mau menjawab. Ada yang mau menjawab, ada yang mau bertanya lagi. Udah, ada yang mau bertanya lagi? Aku coba menjawab pertanyaan Damai ya, bedanya sistem integrasi sama database itu apa gitu ya. Mungkin benar katanya Damai, banyak sekali irisan mengenai sistem integrasi dan database gitu ya. Mungkin kalau menurutku nih, database itu lebih pada integrasi data. Tapi kalau sistem integrasi ini seperti alatnya atau softwarenya yang digunakan untuk menggabungkan segala macam data menjadi satu pusat informasi gitu, atau enggak menjadi suatu pusat dashboard untuk mengakses berbagai data di suatu perusahaan atau di suatu manajemen seperti itu. Menjawab nggak, Mai? Jadi kalau database itu datanya gitu yang diintegrasi. Tetapi kalau sistem integrasi ini kayak sistem atau softwarenya yang digunakan untuk mengintegrasi data ini gitu. Gimana? Iya. Soalnya mungkin karena kita orang statistik, jadi pikirannya mesti ke arah situ. Iya. Kalau alat sih akhirnya di bayangan saya jadinya kepikirannya jadi apakah sistem integrasi ini seperti SQL teman-temannya itu atau bagaimana gitu loh. Soalnya kan kayak MyITS SSO itu apakah bisa disebut sistem terintegrasi, atau di sisi lain juga MyITS SSO itu kan juga sebenarnya bisa disebut sistem database juga soalnya. Jadi kayak seperti masih
Wah, masih belum menemukan perbedaannya sih. Saya cuma namakan itu. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih. Ustaz juga. Oke, sudah. Nggak apa-apa Mas Raza kalau mau Jadi membantu. ya emang benar Mas untuk Integra atau ITS itu emang apa ya? Ya dikatakan ya sistem integrasi. Namun yang membedakan antara sistem integrasi dengan integrasi data atau manajemen data itu Mas, kayak ya manajemen data itu kalau dijalankan itu sebenarnya kurang maksimal Mas tanpa adanya integrasi sistem. Jadi integrasi sistem ini seperti supportnya dari manajemen data tadi. Jadi lebih optimal gitu Mas. Juga kesalahan yang dihasilkan juga lebih minim karena adanya dua ini. Menurut saya itu sih Mas. Pak sudah menjawab, Mai? Ya, terima kasih. Iya, sepertinya kurang yakin ya. Ya, nggak apa-apa kan masih pertama kali ya. Ya, mungkin kalau menurut saya juga My ITS itu juga sebuah sistem yang terintegrasi ya. Kenapa terintegrasi? Semua mahasiswa gitu ya bisa mengakses, jadi lebih mempermudah gitu ya apa-apa yang akan lakukan sesuai dengan schedule. Karena kita kan sudah ngambil kurs mata kuliah atau kita mau submit tugas, semuanya kan sudah disediakan gitu kan. Kenapa kita bisa mengsubmit tugas atau enggak kita bisa presensi, itu semua datanya kan berawal dari database gitu kan, dari database mahasiswa ini jurusan apa, fakultas apa, gitu sih kalau menurutku gitu. Menjawab dari pertanyaannya Albertus ya, keterbatasan kreativitas gitu kan ya, tadi ada kita singgung keterbatasan kreativitas. Mungkin memang benar sebuah sistem yang diintegrasi itu merupakan suatu kreativitas, tapi kenapa kita masih menyebut juga dengan keterbatasan kreativitas? Itu mungkin begini ya, jadi ketika kita sudah mengintegrasi sebuah sistem gitu ya, kita udah istilahnya saklek atau paten gitu ya, kita pakai sistem ini gitu kan ya, itu kan artinya kita kan sudah tidak bisa lagi apa namanya membuat suatu kayak apa ya istilahnya ya, suatu kreasi yang baru gitu, karena kita udah pakai sistem yang kita pakai sekarang gitu, kecuali kalau nanti mau ada update versi berapa gitu kan, itu mungkin baru nanti ada kreasi sistem yang baru. Tapi ketika kita sudah menggunakan, contohnya nih kita pakai Instagram gitu ya, itu kan juga sebuah sistem yang sudah terintegrasi ya, karena kita bisa mengakses berbagai macam buat upload foto, video gitu kan. Tapi ketika sistem yang kita pakai cuma terbatas pada level apa namanya versi 1, 2, 3, itu kan kita udah saklek kayak ya udah pakai yang itu aja gitu. Kecuali kalau kita sudah mengupgrade gitu kan, baru nanti kita bisa menikmati fasilitas yang lain. Nah, fasilitas yang lain ini mungkin yang kita sebut kreasi. Tapi kan faktanya kan itu kan cuma berada di tingkat level yang apa namanya tidak semua aplikasi gitu kan atau sistem terus-menerus mengupgrade atau apa namanya memperbaharui gitu kan ya aplikasinya, apalagi kita berbicara pada suatu sistem di perusahaan gitu kan ya. Setahu selama aku kerja gitu kan ya jarang banget sistem yang bisa diperbaharui sampai bertahun-tahun gitu ya, ada sih tapi sepertinya jarang. Mungkin itu yang dibilang keterbatasan suatu kreativitas gitu. Menjawab nggak? Iya, menjawab, sangat menjawab. Terima kasih. Oh, oke, makasih. Mungkin yang pertanyaan saya yang kedua. Mungkin yang bisa bantu jawab. Ya, silakan.
Bisa, makanya medis. Saya izin menjawab ya, Mas Albert, untuk pertanyaan yang tadi. Silakan. Pertanyaannya, mana yang lebih bagus antara integrasi logis dan integrasi fisik tadi, Mas ya? Iya. Kalau menurut saya sama-sama bagusnya, Mas, karena kedua sistem ini digunakan ketika sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kita butuhnya sesuai kebutuhan yang seperti apa, integrasi logis ini membangun konektivitas untuk berbagi data berdasarkan kebutuhan dan otorisasinya. Dan kalau yang di fisik ini kan menyediakan konektivitas yang mulus antara sistem aplikasi yang berbeda-beda. Jadi sama-sama bagusnya sih, Mas. Tergantung kondisinya aja atau tergantung kebutuhannya seperti apa. Kebutuhan dari si perusahaannya tersebut. Itu dari saya, Mas. Apakah sudah menjawab? Sudah. Terima kasih. Coba, Mas. Kalau mau ditanyakan lagi. Sudah. Oh, sudah. Makasih, Mas ya. Mas, Mbak, barangkali ada yang ingin tanyakan lagi, diskusinya lagi, silahkan. Silakan teman-teman yang ingin didiskusikan atau ditanyakan kepada saudara penyaji kelompok 3. Saya mungkin, Mas. Ya, Mas, Ya, silakan. silakan. Ya, terima kasih. Tadi kan sempat disebutkan the middleware. Saya kurang paham yang dimaksud middleware itu seperti apa. Mohon dibantu memberi petunjuk. Terima kasih. Iya, Mai. Aku mencoba menjawab ya. Alat middleware. Alat nih, middleware. Jadi kalau sesuai dengan namanya ya, alat middleware. Itu kalau aku cari referensinya ya kemarin, itu tuh sebuah perangkat lunak gitu. Jadi perangkat lunak yang digunakan buat menghubungkan nih segala jenis informasi data yang nantinya akan berpusat pada suatu sistem data. Gitu. Mudah nggak? Jadi kayak yang disebutkan kayak MyITS tuh gitu kan. Itu kan sebuah sistem gitu kan. Dia juga pakai sistem middleware. Jadi untuk menghubungkan berbagai macam informasi gitu kan dari segala macam departemen. Cuma nih karena kan kita kan hanya sebagai user gitu kan untuk menggunakan si Integra gitu kan. Tapi secara tidak langsung orang-orang yang memang apa ya istilahnya ya, kalau dosen ITS gitu kan, mereka kan bisa tuh mengakses kayak oh ini jurusan apa, oh ini mahasiswa ini, fakultas ini gitu kan. Nah itu tuh pakai alat itu, apa namanya, pakai di Integra tuh ada alatnya namanya. Cuma kan aku nggak tahu nih, karena kan selama ini kita kan cuma user gitu kan, pengguna aja, nggak sampai kayak ngembangin atau kita yang sebagai IT-nya gitu kan, nggak gitu kan. Jadi kalau menurutku alat middleware ini kalau sesuai dengan referensi ya, itu alat di perangkat lunak yang gunanya untuk menghubungkan berbagai data. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Jika tidak, saya lagi. Kembali ke diagram yang tadi, saya jadi ingin bertanya gitu ya. Kembali ke diagram tadi yang terkait ya langkah sistem integrasi.
Nah, kebijakan autentikasi dan otorisasi. Kalau bayangan saya, setahu saya autentikasi itu kan biasanya kalau misalkan kita login WA, login Facebook itu kan ada kode OTP ya, OTP. Nah, itu apa bedanya dengan langkah ke-7, kebijakan backup, recovery, dan keamanan? Karena kan kalau autentikasi itu adalah, senangkap saya itu adalah suatu sistem gitu ya, suatu sistem di mana untuk intinya adalah untuk proteksi akun gitu ya, untuk proteksi akun apakah memang akun tersebut benar punyanya dia gitu ya, benar untuk hak aksesnya seperti itu. Apa bedanya dengan kebijakan keamanan seperti itu? Dari segi apanya sehingga kebijakan autentikasi dan otorisasi ini berbeda dengan langkah ke-7, karena kan kalau dari langkah 5 kemudian istilahnya kalau step itu kan dibatasi gitu ya, dilanjutkan oleh layanan IT baru ke keamanan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Robert. Atau mungkin yang lain silakan, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kah teman-teman? Nama saya Ayu Perwati. Iya, silakan Ayu. Mau bertanya, menurut kalian apakah seperti apa kemarin kita kan nyoba Google Data Studio, terus habis itu Google Form, itu apakah salah satu dari sistem integrasi atau tidak? Nah, itu saya masih bingung. Terus itu dulu aja deh. Aku mau coba. Ini dulu nggak apa-apa. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan Mas Al tentang autentikasi dan otorisasi. Nah, di sini untuk autentikasi sendiri itu proses memverifikasi siapa Anda. Jadi saat Anda masuk ke sisi dengan nama pengguna dan kata sandi, itu sudah termasuk proses autentikasi. Sedangkan untuk otorisasi sendiri yaitu proses memverifikasi bahwa memiliki akses ke sesuatu, mendapatkan akses ke sumber daya, misalnya direktori pada hard disk. Karena izin yang dikonfigurasi di atasnya mungkin Anda mengakses adalah otorisasi. Jadi autentikasinya itu memverifikasi datanya, sedangkan otorisasinya itu memverifikasi bahwa Anda mempunyai hak atau enggaknya. Seperti itu mungkin. Mungkin ada tambahan. Kalau saya ingin menambahkan pertanyaan saya kan, kalau tadi autentikasi kan berarti verifikasi pengguna. Oke, ya memang autentikasi itu kan memang setahu saya memang verifikasi pengguna. Tapi bedanya dengan keamanan itu apa? Karena kan kalau autentikasi itu kan berarti kita dari suatu sistem itu kan diverifikasi benar nggak yang memang yang berhak ngakses itu sih, misalkan Integra ya, Integraku ya, yang buka cuman aku kan berarti itu salah satu fitur kebijakan keamanan juga gitu kan. Jadi di mana suatu sistem itu memang apa ya istilahnya, memang diakses oleh memang yang berkepentingan seperti itu. Iya, benar Mas Albert. Autentikasi emang proses seperti OTP ya,
untuk memastikan bahwa itu benar-benar akun milik orang tersebut. Yang membedakan dengan langkah nomor 5 dan nomor 7 itu saya izin menjawab ya, izin menambahkan Mbak pada jawaban dari Mbak Ya, ini. Jadi ketika kita melakukan login ke dalam suatu website atau media sosial itu kan ada yang namanya caca atau kayak ada apa ya? Ada datanya, ada data yang terekam gitu loh Mas lah. Di situ data tersebut itu kayak ya ada numpuk data tersebut, terus data tersebut itu ya rentan juga bisa diambil atau rentan apa dihack atau kena apa diretas gitu Mas. Jadi kalau saya simpulkan sih autentikasi tersebut itu ada datanya. Lah data tersebut itu nanti yang data tersebut baru ada kebijakan backup, recovery, dan diamankan data tersebut tadi. Jadi autentikasi itu hanya login saja Mas. Emang di situ ada proses keamanan, cuman yang backup recovery ini yang langkah terakhirnya buat data yang login, logout, login tadi itu tetap aman Mas, di backup terus. Gitu sih Mas dari saya. Mungkin masih belum bisa ditanyakan kembali. Sudah cukup. Oke, terima kasih. Mungkin jawab pertanyaannya Mbak Ayu, silakan. Aku jawab pertanyaannya Ayu ya. Yang Google Data Studio itu masuk ke sistem integrasi apa enggak gitu ya Ayu ya? Ya nih. Kalau menurutku sih nggak tahu ya, mungkin nanti bisa diverifikasi yang lain. Google Data Studio itu juga merupakan sistem integrasi nggak ya? Soalnya kan di situ kan kita kan bisa semacam kayak lebih apa namanya membuat data lebih informatif gitu kan. Jadi kita bisa lebih mudah untuk membaca gitu kan, atau enggak lebih bisa membuat data itu lebih atraktif. Maksudnya ketika kita menginginkan suatu pengecekan gitu ya, data dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu kan ya, itu tuh hanya akan memunculkan reportnya gitu kan ya. Jadi mungkin kalau menurutku sih itu bukan suatu sistem ya, tapi lebih ke database gitu kan. Karena di situ kan juga ada pengeksportan data gitu kan ya. Setelah itu bisa diolah atau enggak sebelum data itu bisa dijadikan suatu informasi gitu kan ya. Kalau menurutku sih bukan sistem yang terintegrasi ya. Kalau menurutku, karena kita di sana kan hanya membuat visualisasi data gitu kan ya, dari data yang sudah ada gitu. Menjawab nggak yuk? Iya, Mei, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi kah teman-teman yang ingin didiskusikan? Sudah cukupkah teman-teman?
mungkin saya, Mas. Ya, silakan. Terima kasih. Mbak, boleh minta tolong ke slide yang integrasi apa tadi? Logis kalau nggak salah. Oh iya. Gini, Mbak. Integrasi logis ini apakah kalau saya baca integrasi satunya tadi kan fisik ya. Kalau fisik kan berarti kan dia butuh aplikasi atau butuh alat begitu. Nah, kalau logis ini apakah yang dimaksud itu cukup dengan kebijakan birokrasi atau gimana ya bahasanya ya? Tapi paham nggak maksud saya? Maksudnya integrasi logis itu apakah cukup dengan cuma kebijakan para pengurus perusahaan tersebut atau mungkin para pengurus di komunitas atau organisasi tersebut begitukah atau bagaimana maksudnya? Kalau yang fisik tadi kan ada alatnya. Apakah integrasi logis itu seperti itu atau bagaimana? Mungkin kalau ada contohnya juga. Silakan pada saudara atau saudari penyaji kelompok 3. Mai, aku mencoba menjawab ya. Untuk integrasi logis, nah di sini kan ada di pengertiannya nih ya, memberikan akses kepada sumber data yang terbagi dengan orang dari fungsi lain di dalam organisasi. Nah, aku mau analogi kayak gini. Kamu kan kerja ya di suatu perusahaan. Yang di sini pasti juga kerja, yang belum kerja mungkin bisa dianalogikan kayak gini dulu. Kamu kan kerja, anggaplah kamu ada di departemen A, aku departemen B, Albertus di departemen C. Kita pakai sistem yang bisa terintegrasi. Contoh nih, di Al kerja di departemen C, dia di bagian accounting seperti itu. Sementara kamu ada di bagian pemasaran. Nah, itu kan pasti ada salah satu akses yang nggak bisa kamu akses gitu kan, karena adanya keterbatasan kebijakan gitu. Nah, di sini kan mungkin Al bisa akses segala macam bentuk accounting, operasional keuangan, lalala gitu kan. Tapi kamu yang di bagian pemasaran, kamu tuh hanya bisa mengakses di bagian penjualan aja, tanpa kamu tahu harganya gitu. Mungkin yang dimaksud kebijakan logis itu kebijakan yang seperti itu. Jadi ada beberapa kebijakan yang hanya bisa diakses oleh beberapa orang aja. Mungkin alat logikanya seperti itu. Jadi termasuk sebelum sebuah sistem itu dibangun, pasti dari petinggi-petinggi perusahaan mereka tuh membuat suatu kebijakan kalau sistem ini harusnya kayak gini, sistem ini kayak gitu. Sebelum dia membuat kebijakan fisik nanti alat atau software seperti apa gitu yang akan digunakan. Tapi sebelumnya pasti nih mereka punya kebijakan gitu, entah budget dari softwarenya berapa, nanti yang boleh akses di bagian ini tuh apa aja dan siapa aja, mungkin kayak gitu. Karena di sini kan juga ada keterangannya mengenai struktur organisasi, proses-proses dan peran yang bertanggung jawab. Jadi ini tuh lebih kepada masing-masing otorisasi di masing-masing departemen gitu. Dia itu bisa mengakses kemana aja sih di software atau alat yang dipakai di perusahaan itu untuk sebuah sistem integrasi gitu. Menjawab nggak, Mai? Iya. Ada bayangan. Nah, kalau menurutku sih gitu. Soalnya kalau dari membuat saya rancu tadi kan, kalau
sama yang disampaikan Mbak Arifah juga apa ya, yang ada di imajinasiku di awal kalau kita ada di 3 departemen berbeda tadi ceritanya, itu kan kita kan berarti sudah punya aplikasi nih buat akses data perusahaan. Nah, aplikasi itu bukankah termasuk integrasi fisik ya kalau aplikasi itu? Jadi integrasi logis ini berarti cuman salah buka apa tadi istilahnya? Kalau yang logis sih lebih kepada mandatorinya gitu, Mai. Siapa aja sih yang boleh mengakses gitu atau boleh masuk di sistem itu gitu. Nggak tutup aksesnya berarti ya? Iya. Jadi sebelum kita tahu akses siapa yang boleh akses, dari kebijakan perusahaan dulu kan yang dibikin nanti untuk departemen ini apa aja sih yang bisa diakses gitu. Nah, kebijakannya tuh di situ gitu. Iya. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Nggak mau dicukupkan aja, Re. Mungkin kalau saya ingin menambahkan di bayangan saya justru kalau entah ini benar atau salah ya teman-teman, mungkin bisa didiskusikan. Kalau integrasi logis itu contohnya ketika kita misalkan menggunakan Google Sheet. Misalkan Google Sheet. Nah, itu kan kita bisa memberikan akses kepada misalkan divisi A atau divisi B atau divisi C untuk misalkan mengedit seperti itu. Atau mungkin hanya bisa untuk melihat. Nah, kalau integrasi logis itu sistemnya seperti itu. Kalau bayangan saya ya. Kan itu didefinisikan bahwa berarti memberikan akses kepada sumber data terbagi dengan orang dari fungsi lain dalam organisasi. Jadi misalkan kita bikin timesheet nih, timesheet kerjaku, kemudian kerjanya Arifah. Nah, misalkan dari punyaku itu saya bisa ngedit. Nah, si Arifah hanya bisa melihat. Nah, itu kalau menurut saya dari integrasi logis. Kalau integrasi fisik itu contohnya misalkan dalam suatu produksi di mana kita menggunakan misalkan mesin A, mesin B, atau aplikasi A, aplikasi B, yang dihubungkan menggunakan suatu sistem misalkan dari apa ya, dari pembuatan dari mesin mixer kemudian dihubungkan ke mungkin ke mana ya, dari mixer kemudian di oven gitu ya, di oven kemudian di package. Itu kalau menurut saya integrasi aplikasi atau fisik kalau bayangan saya seperti itu. Terima kasih. Mungkin bisa dibantu diralat mungkin jika memang pendapat saya salah seperti itu. Terima kasih. Bisa juga kalau dicontohkan yang Google Sheet tadi ya. Tapi aku masih mikir integrasi logis. Soalnya kan di situ kan tidak ada yang ditransfer gitu ya. Maksudnya tidak ada yang gimana ya ngomongnya ya. Itu juga sebuah alat gitu ya. Tapi alat ini tuh belum tersambung dengan sistem gitu kan. Karena di sini kan ketika kita mengakses Google Sheet, apa yang aku bikin sama apa yang kamu lihat tuh sama aja gitu. Tidak berbentuk suatu kayak apa ya namanya ya. Tapi sih bisa juga gitu kan, bisa juga benar juga. Cuma ada bedanya sih. Cuma nggak tahu cara ngejelasinnya gimana. Mungkin bisa dibantu Pak Mas. Semangat, Mei. Siap. Iya Pak, mungkin ada pencerahan buat kami Pak. Hanya di bayangan saya tadi itu integrasi logis sama fisik itu kayak dua macam jenis integrasi yang bisa kita pilih gitu loh. Tapi ternyata menurut diskusi itu berkesinambungan ya Maya, nggak bisa milih ya. Ternyata berkaitan ya. Iya, itu berkesinambungan, kamu nggak bisa milih.
Aku izin bentar ya. Silakan. Iya sih, tapi udahlah males aja. Kalau mau pakai iPad yang Mas. Kirim aja ke email yang Mas. Males apa, Mi? Tanda tangan digital, cuy. Ya, mungkin itu intermezzo. Yang lain mungkin teman-teman silakan, ada yang mau didiskusikan. Atau mungkin Pak Masuri bisa membantu mencerahkan. Dicukupkan juga boleh, Al. Atau bisa dicukupkankah teman-teman? Bisa, Mas. Boleh juga, Mas. Ya sudah, silakan. Baik, terima kasih kelompok 3 atas pemaparan dari materi sistem integrasi pada hari ini. Ya, bagaimana teman-teman? Sorry tadi menambahkan apa? Itu Pak mungkin bisa ditayangkan lagi kah teman-teman atau Razak tadi yang share screen? Iya, Mas, ya, Mas. Oke, jadi kita masih bingung Pak, kan kalau sistem integrasi tadi itu kan ada sistem integrasi fisik dan sistemnya itu kalau nggak salah yang 3. Nah, ada integrasi logis. Nah, itu perbedaannya di mana nggih, Pak? Oke. Itu. Ini yang saya pahami ya. Nanti kalau ada referensi yang lain yang lebih baik bisa dikoreksi. Pada dasarnya untuk integrasi logis itu berkaitan dengan sistem. Logical system programming dan sebagainya. Nah, kalau integrasi fisik seperti yang saya ceritakan tadi, sensornya dan sebagainya. Kalau alatnya, istilahnya kalau dalam dunia kontrol itu ada DCS, decentralized, saya agak lupa kepanjangannya DCS. Intinya DCS adalah sistem integrator untuk menarik atau mengumpulkan data dari berbagai sensor di berbagai titik untuk selanjutnya ditampilkan di control room. Mantap nggak? Jadi fisiknya, jadi kabelnya dan sebagainya. Kalau yang logis itu secara frame berpikirnya bisa diwakili dalam sebuah program. Mantap nggak? Kayak yang marketplace tadi itu di logis. Paham? Marketplace terus SAP itu tentang integrasi logis sistemnya, datanya. Kalau yang integrasi fisik itu termasuk alat-alatnya yang diintegrasikan. Karena kan ya ini dari pengertian yang kalian tampilkan sendiri, integrasi fisik juga level fisik atau teknis menyediakan operativitas yang mulus antar sistem aplikasi yang berbeda-beda. Katakanlah tadi yang saya sebutkan tentang DCS tadi, kan masing-masing sensor kan dia punya sistem sendiri. Katakanlah controller untuk membuka pintu, tutup pintu, kemudian membuka valve, tutup valve, menyalakan burner, pemanas, dan sebagainya itu. Nah, DCS mengintegrasikan untuk bisa bekerja. Bisa dipahami? Nah, kalau yang integrasi logis, dari pengertian yang kalian bisa baca,
terwakili dengan SAP nggak, Yola? Membangun sistem informasi yang memungkinkan perusahaan untuk berbagi data dengan seluruh pemangku kepentingan. SAP mewakili? Kalau menurut saya mewakili, Pak, karena saya juga pakai SAP. Betul. Iya, Pak. Oh, Meme pakai SAP juga ya? Nah, ini. Pakai, Pak. Ini. Kalau yang sebelah kanan itu physically. Bisa dipahami, Albert? Bisa, Pak. Oke, ada lagi? Apa kalau middleware itu contohnya seperti apa, Pak? Soalnya tadi kan dijelaskan middleware itu kan alat yang menghubungkan semua apa ya tadi ya? Semua yang ada di sistem integrasi itu. Kalau misal sistem terintegrasinya MyITS SSO itu, Pak. Itu penghubungnya contohnya apa ya, Pak? Putus-putus dan gimana? Middleware itu, Pak. Contohnya apa ya, Pak? Kan soalnya dijelaskan middleware itu kan alat penghubung. Itu contohnya seperti apa ya, Pak? Middleware sistem integrator. Iya, Pak. Yang saya tangkap tentang middleware sistem integrator itu sistem yang posisinya ada di tengah untuk menghubungkan data paling bawah, katakanlah tadi misalkan kalau yang logis tadi misalkan data bayar dan sebagainya, kemudian menuju ke sistem untuk decision making-nya. Jadi hub-nya atau jembatannya dari penarikan data primer, misalkan hasil survei begitu, nah, middleware-nya adalah sebelum nanti masuk ke sistem decision making-nya. Itu biasanya berupa software atau perangkat fisik, Pak? Bisa keduanya. Oh iya. Contoh ini ya. Nah, karena DCS ini yang saya sebutkan, yang hardware ya, itu dia sebagai middleware juga bisa. Karena untuk decision making-nya bisa dibuat program sistem kontrolnya pakai fuzzy atau NN. Tapi yang mengumpulkan datanya adalah DCS ini. Ini gara-gara sinyal saya nggak terlalu bagus ya. Nggak muncul gambarnya untuk bisa saya jelaskan. Ya. Ini contoh kalau di sisi hardware ya, karena memang bidang saya kan lebih banyak ke hardware. Kalau yang software bisa jadi adalah tadi yang saya sebutkan untuk mengumpulkan data sebelum ke sistem decision making-nya. Katakanlah pakai fuzzy atau NN, kan biasanya fuzzy dan NN adalah program atau logical system yang digunakan untuk decision making kan ya. Pernah dengar fuzzy logic, neural network dan lain-lain? Pernah, Pak. Nah, atau GA, genetic algorithm. Nanti materi itu ada di berikutnya sih. Cuman at least itu adalah sistem atau logical system yang digunakan untuk decision making berdasarkan input data yang macam-macam. Nah, kalau neural network itu prinsipnya menuju mirip dengan otak, ya, dengan nerve-nya, dengan apa namanya neuronnya, dengan sistem saraf seperti tubuh kita. Kalau fuzzy logic itu berbasis bobot. Kalau genetic algorithm itu prinsip kerjanya seperti penurunan sifat pada gen. Itu tentang decision making-nya. Nah, DSP bisa pakai itu. Atau kalau mungkin ini yang dulu sempat populer, mungkin kalian pernah belajar juga tentang Monte Carlo. Metode Monte Carlo dalam decision making. Pernah dengar? Pernah dengar, Pak. Pernah di manajemen risiko, Pak. Ya. Ya kan itu untuk decision making-nya kan ya, manajemen risiko, potensi risiko A, B, C, D, E. Kalau berdasarkan metode Monte Carlo akhirnya yang mana yang akhirnya perlu di-prevent lebih awal atau yang mana yang perlu diambil tindakan duluan. Itu mungkin ada lagi. Ini maaf jaringannya nggak terlalu stabil, nggak muncul gambarnya. Nah,
Iso-iso. Tapi itulah gambarannya, kalau hardware DCS ini bisa jadi integrator, bisa jadi middleware secara hardware. Karena untuk decision making-nya tetap sistem kontrol berbasis komputer katakanlah. Ada lagi? Tidak ada? Cukup sepertinya, Pak. Kalau tidak ada, mungkin pertemuan pagi hari ini bisa kita cukupkan. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Gila. Bye guys. Dadah. Dadah. Di KPM, guys.